apa namanya, orang yang menolak hadis Nabi adalah orang yang bodoh terhadap sejarah hadis, nggak ngerti tentang hadis sampai hari ini. Ya, sampai hari ini ada orang-orang yang mengingkari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu banyak. Bahkan ada apa namanya, menyusun buku-buku dia menolak semua hadis tentang turunnya Nabi Isa. Menolak semua hadis tentang turunnya Nabi Isa. Padahal hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa itu banyak sekali, sampai 60 hadis lebih. Yang dibawakan oleh Imam As-Suyuti. Imam Suyuti mengarang buku dengan judul Nuzul Isa bin Maryam. Nuzul Isa bin Maryam. Turunnya Isa bin Maryam. 60 hadis lebih di sana. Menunjukkan bahwasanya hadis tentang turun Nabi Isa itu mutawatir. Kemudian muncul sekarang ini seorang biarawati, ya, kemudian masuk Islam, kemudian jadi ustazah, ceramah sana kemari, dan menulis buku. Jangan kau tunggu turunnya Isa bin Maryam. Ya, kata alasannya turunnya Nabi Isa ini seperti keyakinan Nasrani, bahwa Yesus juru selamat akan muncul di akhir zaman. Itu alasannya. Cuma itu alasannya. Sampai dia tega menolak puluhan hadis sahih. Nah, jadi sebab munculnya apa namanya subhat menolak hadis karena menurut mereka hadis itu tidak kuat. Hadis itu tidak apa namanya tidak seperti Quran kekuatannya. Itu dia yang nulis buku Jangan Kau Tunggu Turunnya Isa bin Maryam, gitu. Populer. Nggak tahu apakah beliau sudah meralat atau tobat dari kenyataannya, ya, tapi itu sempat terkenal beberapa waktu yang lalu, yaitu beliau menolak hadis-hadis yang berkenaan turunnya Isa bin Maryam. Ya, kalau ketemu dengan beliau, coba tanyakan lagi apakah masih punya pandangan seperti itu, yaitu menolak hadis-hadis tentang turunnya Isa bin Maryam. Perlu kita ketahui, hadis tentang Isa bin Maryam ini nanti turun di akhir zaman. Pertama, tugas Nabi Isa menghancurkan salib. Lihat nih, ini pentingnya nih. Jadi, turunnya Nabi Isa untuk membatalkan keyakinan kaum Nasrani. Ya. Sehingga turunnya Nabi Isa diantaranya adalah membunuh babi, ya, menghancurkan salib, menghapuskan hukum jizyah. Jadi justru turunnya Nabi Isa menguatkan syariat Islam. Bukan mengangkat apa namanya kemuliaan agama yang lain, bukan. Menghancurkan salib, sumber penghinaan Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kedua, turunnya Nabi Isa adalah untuk membatalkan keyakinan Yahudi. Karena Yahudi mengaku telah membunuh Nabi Isa. Ternyata Isa turun di akhir zaman. Ya, ini kebesaran Rabbul Alamin. Hadis-hadisnya banyak. Jadi hadis tentang Isa ini diketawain di kalangan kampus. Kata mereka dongeng, kata mereka cerita-cerita jenaka, gitu. Ini kurang ajar. Hadisnya mutawatir dan tidak ada apa namanya penolakan dari para ulama ahli hadis. Gitu. Makanya sayang mahasiswa-mahasiswa kita di perguruan tinggi Islam itu berpikir kritis kepada hadis, tapi sama dosennya nggak kritis. Sama guru-guru mereka nggak kritis. Nah, dianggap intelektual kalau berani lancang terhadap hadis Nabi. Ini nggak benar. Ini bisa kufur. Tolong hormati hadis Nabi. Para ahli hadis sepakat tentang hadis turunnya Nabi Isa. Kok buat lelucon? Masa orang turun lagi? Gitu. Masa kok hidup lagi? Gitu. Umurnya panjang. Gitu. Padahal juga diisyaratkan oleh nas Al-Quranul Karim. Ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Gitu. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Walakin subbiha lahu. Akan tetapi Allah serupakan bagi mereka. Jadi Nabi Isa Allah selamatkan. Ya, ini gambaran jemaah sekalian. Saya sudah banyak dengar pelecehan terhadap hadis Nabi, khususnya tentang hadis turunnya Nabi Isa. Dan hadis-hadis yang lain banyak dilecehkan. Gitu. Gak boleh, ini ingkar sunnah. Bisa kufur. Gak boleh buat bercanda.
buat olok-olok hadis Nabi ini. Bahkan sebagian dai pun mengolok-olok hadis Nabi. Gitu. Nah, jadi sekali lagi sayang sekali mantan biarawati itu kalau masih meyakini hadis turunnya Nabi Isa sebagai hadis dongeng, gitu. Kasih tahu sama beliau supaya meralat, syukur-syukur sudah meralat buku yang ditulis oleh mantan biarawati itu. Wallahu a'lam bishawab.